Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvania Syaprianti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat Indonesia banyak menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Jadi tak heran jika saat ini masih banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Teori masuknya Islam ke Indonesia dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Zaid bahwa beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa terdapat sejumlah teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Mekah atau Arabia, teori Persia, dan teori Tiongkok. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snodgrass ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Muslim dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadi pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Yang kedua ada teori Mekah atau Arabia. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah. Melalui para jemaah haji dan peziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Yang ketiga ada teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jajaningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangannya, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Yang terakhir ada teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hangka dan Kongzu Yuanzi ini melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama dagangan mereka. Kapan sih Islam masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama, bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut ada abad ke-7. Teori mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan dengan ajaran Islam. Ada abad ke-11, tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini. Namun, para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera pada tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad"
yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Ada juga pada abad ke-13. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia. Dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi B. Husain, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu 1. Perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran agama Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Yang ketiga, ada tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual, ajaran tasawuf mempengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. Yang keempat, pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. Yang kelima, ada kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh budaya yang sangat besar dalam penyebaran Islam. Seni ukur pada masjid, seni rupa, seni lukis, seni musik, seni tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini juga menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. Yang terakhir, ada politik. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di Nusantara. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.